warasmu utawi netepaken iku bi'tibaril iku di makna bayani maring maknane ilmu bayan lalahu ora maring bayan. Rasmu itu tadi menerangkan menetapkan. Kemudian bayan adalah ucapan yang fasih. Itu maksudnya menetapkan ucapan yang fasih itu adalah menetapkan maknanya, pengertian daripada ucapan fasih itu yang ditetapkan. Lalahu tidak menetapkan ucapannya tetapi pengertiannya. Wa suduru utawi lafaz sudur iku jam'u sadrin, jam'ai lafaz sadrin muradan haladan karepaken bihi kalan sadrin unandem kene bait opo al qalbu ati ail latifatu tegese barang kang latifah, barang kang lembut, roh kang lembut. Fahuwa mongko tawi sadru iku majaz bi martabataini kelan rung pangkat, rung derajat. Kata-kata sudur itu adalah bentuk jamak taksir daripada mufrad sadrun. Sadrun dada, sudur dada-dada. Tetapi yang dimaksudkan dengan dada itu adalah hati. Hati yang ada di dalam dada itu. Itu bi'tibaril mahal ini ya. Yang maksud di sini adalah hati, bukan dadanya, tetapi isi dada itu adalah hati. Tetapi hati itu yang maksudnya adalah al-latifah, bukan hati yang daging merah gelap itu bukan, tetapi al-latifah, ar-ruh atau jiwa yang lembut yang di hati itu. Jadi kata-kata sudruh itu adalah majaz dengan dua tingkat. Jadi menjadi majaz tidak langsung tetapi bertahap menjadi dua tahap. Pertama adalah hati. Hati itu yang merah gelap itu. Kemudian dimaksudkan adalah yang ada di hati warna merah gelap itu yaitu arwah, jiwa yang ada di hati itu. Itu maksudnya martabatainnya. Majaznya tidak langsung tetapi naik menjadi dua kali. Pertama dari dada yang dimaksudkan adalah hati sanubari. Setelah hati sanubari yang dimaksudkan hati sanubari adalah jiwa atau ruh yang ada di dalam hati sanubari itu. Wa al fil ulama ing dalam lafaz al ulama'i kulil kamali tentu makna sampurna. Al ulama itu gese amilina dise pepero kang amil, ulama kang ngamalaken. Wa fihi ka'lan iku ing dalem al ulama tambihun utawi ngilingaken ala annal ilma ing atas dunia ilmu iku la istaqiru. Ora tetep apa ilmu wala isbutu. Lan ora tetep apa ilmu illa fil qalbin. Angin ing dalem ati takhalla kang bersih, kang sepi apa qalbin anir radzaili saking bira-bira sifat asor li musadafatihi qalban khalian karena oleh tetemu ilmu qalban khalian ing ati kang sepi faitamakkanu mongko tumancep apa ilmu fa inal hikmata karasune hikmah iku dalam tajid dagalane ora nemu apa hikmah itu ilmu ya lam tajid idza lam tajid al qalbah karena orangmu apa hikmah al qalbah yang ati kadzalika hale kaya mengkono-kono khalian fa inham qad hikmah iku tarji'u bali apa hikmah min haitsu atat saking dinggon teka apa hikmah al ulama fi suduril ulama syamsal bayani bi suduril ulama. Itu al ulama itu ada alnya, al ulama itu alnya bukan ahdi dzihni, bukan ahdi dzikri, bukan al istighraq, bukan, tetapi al lil kamal. Jadi al ulama di dada ulama yang sempurna. Jadi alnya bermakna sempurna. Jadi di dalam kata-kata al ulama itu mengingatkan, memberi
memberi pengertian bahwa ilmu itu tidak akan tetap dan tidak akan menempel kecuali di hati yang dibersihkan dari sifat-sifat tercela, sifat sombong, sifat pemalas, sifat angkuh, pemarah dan lain sebagainya. Karena ilmu itu bertemu dengan hati yang kosong tidak ada sifat-sifat tercelanya. Maka ilmu itu akan kokoh, akan tidak goyah di dalam hati yang kosong itu kalau tidak ada akhlak-akhlak tercelanya. Sebab hikmah itu atau sebab ilmu itu ketika tidak mendapatkan hati itu kosong, banyak sifat-sifat kejinya, maka ilmu akan kembali dari tempat semula. Ilmu itu akan mundur, akan pulang ke mana dia asal datangnya. Dari ilmu, dari Allah akan kembali kepada Allah. Tidak akan singgah di hati yang kotor itu. Fa bisaru mujizatal Qur'ani wadihatan sati'atal burhani mongko ningali sapa ulama mujizatal Qur'an ing mujizatil Qur'an wadihatan hale pertelo syati al burhani tur hale mencorong dalile. Lalu para ulama itu melihat mukjizat Al-Qur'an dengan terang benderang dan bersinar, dalil-dalilnya, argumentasinya jelas, bersinar terang benderang. Aqulu dawu sapa ingsun alfa'u taifa fa'ifa absaru iku tafri'iyatun bangsa tafri'. Fa-nya di dalam fa absaru adalah tafri'. Jadi pengembangan dari kata sebelumnya. Itu tafri' begitu ya. Walaupun di syarahnya itu masih dikritik juga. Al-munasib at-tartib. Tertib berarti mongko nuli-nuli. Kalau tertib itu makna Jawanya mongko nuli-nuli. Kemudian kalau fa tafri ada jadi begitu ya. Jadi atau mongko begitu saja. Wal muradu utai kanten karpakan bil absari bil ibsari kelawan ibsar huna ing dalem kene bait iku al qalbiyyu ningali kang bangsa ati ain nadharu tegese ningali bi ainil basirati kelawan meripat peninggal ati. Fa absaru tadi baitnya mereka melihat, artinya melihat dengan mata hati, melihat pandangan hati, artinya mereka melihat dengan pandangan mata hati, bukan bukan mata fisik di kepala itu. Wal mukjizatu utawi karan mukjizat iku amrun khariqun perkara kang nulayani lil adati maring adat magrunun kang den barengaken bitahaddi kelawan ngaku dadi nabi, bitahaddi kelawan ngaku dadi rasul lan nantang. Fa idhafatuhu mongko te mudhafaken lafat mukjizat lima maring barang ba'dahu kang tetep ing dalem mukjizat iku bayaniyatun idhafah kang bangsa bayani. Idil muradud karena utahe kan den karpaken bihi kelawan Al-Qur'an iku an-nadhmul mu'jizuh susunan kang ngapesaken. Mukjizat, apa definisi mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak sama dengan biasanya. Seperti tongkat jadi ular, itu tidak biasa. Yang mana sesuatu itu disertakan bersamaan dengan mengaku dirinya sebagai rasul, di samping menentang untuk memperagakan, untuk memperlihatkan mukjizat itu kepada orang-orang kafir yang tidak percaya itu. Itu namanya mukjizat. Berarti Nabi Musa membuat tongkat jadi ular, itu artinya
saya ini adalah rasul, ini bukti saya bahwa saya rasul. Tongkat bisa jadi ular. Kemudian kalau kalian bisa silahkan. Nah, itu namanya mukjizat. Tetapi ternyata mereka tidak mampu menciptakan, merubah tongkat jadi ular, tidak bisa. Jadi mengidhofahkan kata-kata mukjizat kepada lafaz setelahnya, yaitu kepada Quran, itu bayaniyah. Mukjizat Al-Qur'ani ing mukjizati Al-Qur'an, tidak begitu. Idhofahkan begitu. Mukjizati Al-Qur'an tidak, tetapi mukjizat yaitu Al-Qur'an atau mukjizat nyatani Al-Qur'an. Mereka melihat mukjizat yaitu Al-Qur'an. Itu idhofah bayaniyah, itu begitu ya Pak penjelasannya. Sebab yang dimaksud Quran itu, Quran yang dimaksud di sini adalah susunan yang membuat orang tidak berdaya, membuat orang lain tidak berkutik untuk menyaingi Al-Qur'an dengan Al-Qur'an karangan mereka sendiri, tidak mampu. Itu namanya maksudnya Al-Qur'an di bait ini. Wa in kana sajan ono apa Al-Qur'an iku yutlaku dan ucapaken apa Al-Qur'an bil istiraqil lafdhiyyi kelawan gembulan kang bungsu lafat ala sifatil qadimati ing atase sifat kang qadim aidan halamani fal idhafatu mongko te idhafah iku qorina muayyinatun kang nentuaken. Jadi yang dimaksud Quran di bait itu adalah susunan yang membuat orang lain tidak berdaya untuk menyaingi. Itu mukjizat. Itu Al-Qur'an artinya. Sekalipun kata-kata Al-Qur'an itu bisa diartikan sifat qadimah. Sifat Allah yang qadim. Allah itu berbicara. Bicaranya Allah itu qadim, bukan sekarang, bukan kemarin, bukan besok, bukan itu. Sifat Allah yang qadim itu bukan yang tersusun di Al-Qur'an itu. Yang Al-Qur'an, susunan kata Al-Qur'an itu tidak qadim. Yang qadim itu adalah makna Al-Qur'an yang qadim yang ada di zat Allah, itu juga bisa dikatakan Al-Qur'an. Jadi istirak itu sharing, sama-sama diarti Al-Qur'an itu istirak itu apa ya? Istirak itu di bersama-sama. Al-Qur'an bersama-sama diartikan susunan yang hebat, yang tidak mampu orang nyaingi, yaitu Al-Qur'an yang kita baca. Terus Al-Qur'an juga diartikan Al-Qur'an yang qadim. Al-Qur'an yang kalamullah yang qadim. Aidan juga. Jadi kata-kata Al-Qur'an bisa bermakna dua artinya ya. Bisa bermakna sifat kalam Allah yang qadim, bisa bermakna Al-Qur'an yang kita baca itu. Yang kita baca itu tidak qadim sebab ada susunannya, ada awal, ada akhir, ada tengah. Ada ya, beda dengan Wahabi. Kalau Wahabi atau Mujassimah tidak. Hurufnya pun huruf hijaiyah itu pun qadim kata orang-orang Wahabi, kan dungunya parah. Kok huruf kok dibilang qadim, enggak bisa mengartikan qadim. Fal idhafatu qarinatun muayyinatun. Jadi mengidhafahkan kata-kata mukjizat kepada Quran itu adalah sebagai bukti ya. Qarinah itu bukti yang muayyinah. Muayyinah itu menentukan dari dua makna. Quran itu makna sifat kalam Allah yang qadim, yang kedua makna susunan yang kata yang kita baca dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu nadul mu'jiz. Kemudian karena mukjizat itu diidhafahkan pada Al-Qur'an, maka otomatis Al-Qur'an itu adalah makna yang satunya, makna yang nadul mu'jiz, bukan makna as-sifatul qadimah.